Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada yang beli zapper, ya entah mau buat lagi atau enggak. Jadi namanya Stinggo zapper ya. Zapper itu adalah alat kesehatan yang fungsinya adalah untuk mematikan virus atau menjaga kesehatan. Jadi untuk bidang kesehatan ini, kalau untuk listrik macam-macam ya. Ada alat untuk stimulasi otot, ada alat untuk ya nyetrum, bahkan sampai ada yang pengobatan terapi di atas rel kereta api ya. Jadi kalau zaman dulu ada yang pakai belut listrik, kayak menyembuhkan penyakit apa. Efektivitas juga entah apa gitu ya. Ada juga yang model kayak Robert Beck. Jadi dia pakai satu kutub saja. Ada kutub positif, ada kutub negatif dari aki. Jadi dia itu dokter di rumah sakit tentara luar negeri tentu ya, Amerika kalau nggak salah. Nah dia itu eksperimen ke apa sih jenengnya, pokoknya ke tentara lah ya, tentara yang luka dan lukanya sudah parah, yang harus diamputasi. Dan dia terus nyoba karena operasinya masih dijadwalkan, nggak langsung. Dia pun membuat percobaan ke tentara tersebut. Lukanya dikasih elektrode, terus satu elektrode positif, satu elektrode negatif. Positif maksudnya positifnya dari aki, negatif itu yang negatif dari aki. Dan dijumpai ya bahwa kuman-kuman itu bisa mati ketika kena listrik plus. Kalau kasih min, kalau efek kasih plus mati. Dan ternyata terus tentaranya itu fatal diamputasi karena kuman-kumannya sudah mati ya. Jadi nggak perlu lagi amputasi. Terus kemudian diketahui juga bahwa kalau pakai yang minus itu bisa bisa membuat sel-selnya itu lebih cepat regenerasinya. Jadi kemudian ya dia menyebutkan plus dan minus. Hasil temuan ini konsisten dengan ilmunya dari Karl von Reichenbach kalau nggak salah ya, Karl von Reichenbach. Jadi dia, si Karl Bach ini menemukan bahwa ada energi hot force positif, hot force negatif. Tapi energi hot force ini ternyata kebalikan dari polaritas listrik. Aki yang plus itu energinya apa jenenge, negatif. Aki yang minus energinya positif. Hal yang sama juga ditemukan oleh Joe Sell ya, orang Australia. Jeneng asline sopo, tapi dia terkenal sebagai Joe-nya Joe Sell. Untuk sebelum mengoperasikan kendaraan yang menggunakan fuel cell,
Jadi kendaraan bensin dimodifikasi dengan fuel cell, dia bisa jalan tanpa bahan bakar. Jadi bahan bakarnya dari fuel cell. Nah itu dia menganjurkan proses, istilahnya kata dia ya, pembersihan tubuh itu dengan nyentuh aki. Jadi tangan kanan itu nyentuh negatifnya aki selama 15 detik atau 1 menit kalau nggak salah. Terus habis itu tangan kiri nyentuh plusnya aki selama 1 menit atau 2 menit kalau nggak salah. Tangan kirinya dilepas, terus tangan kanan masih megang 15 menitan 15 detikan, terus yang tangan kanan dilepas juga. Jadi itu termasuk mengkonfirmasi ya. Kenapa penulis nyebut mengkonfirmasi? Karena ya ada ajaran dalam agama kalau bersalaman itu pakai tangan kanan. Tangan kanan itu tangan yang baik. Kalau dari sisi ilmiahnya, bagian tangan kanan itu mendapat oksigen paling banyak, paling fresh. Sementara karbon dioksida paling banyak ada di peredaran darah tangan kiri. Jadi secara energi, tangan kanan itu yang memberi kebaikan, tangan kiri itu yang memberi kejelekan. Terus untuk soal listrik lagi, ada dari Andrija Puharik ya, Puharik. Andrija Puharik ini penemu macam-macam ya. Jadi sebelumnya ada Tesla Watch, jam yang ada energi pulsar yang frekuensinya 8 Hz, hasil dari kristal dan Mobius loop. Itu bisa membuat orang itu bebas dari mabuk perjalanan, bisa bikin badan segar. Katanya itu energi tersebut sama dengan energi yang dihasilkan oleh dukun pengobatan. Jadi Andrija Puharik ini walau penelitinya NASA apa ya, gue lali, tapi dia meneliti yang esoterik, yang model perdukunan segala macam. Jadi pengobatan saman istilahnya, SHAMAN itu diteliti juga. Nah katanya jamnya seperti itu. Nah untuk soal listrik, Andrija Puharik ini menggunakan listrik yang cukup besar. Dia tidak memperhatikan polaritas, tapi dia mencari dari binatang ya. Dia menggunakan anjing sebagai hewan percobaan. Dia cari anjing jalanan, nemu 3 yang punya kanker, punya tumor. Jadi dicari yang ada tumornya itu secara berkala, sehari berapa kali gitu ya, disetrum. Nah ternyata setelah beberapa minggu, tumornya itu jadi hilang. Cuma kayaknya ada catatan ya, bahwa sepertinya psikologis anjingnya itu nggak begitu bagus. Terus soal listrik lagi, kalau untuk tanaman banyak, namanya elektrokultur. Itu bisa sampai sekarang masih ada ya, populer di Perancis. Jadi kalau nyari elektrokultur ya, itu nemu Facebook orang Perancis. Di situ banyak tanaman raksasa, bunga matahari raksasa, buah yang luar biasa besar.
buah labu ukuran melebihi orang. Itu elektrokultur. Elektrokultur itu ada yang listriknya pasif, ada yang listriknya aktif. Jadi ono sing gawe aki, ono sing gak. Ingat juga bahwa bumi ini ada polaritasnya ya, antara langit dan bumi itu ada beda polaritas. Jadi kalau kita pasang anten yang tinggi, kemudian kita pasang ground atau ke sebuah air dalam bak, kita ukur pakai avometer, bisa kelihatan beda potensialnya. Nah, ini mengukur beda potensial antara langit dan bumi ini juga berlaku juga untuk alat kesehatan ya, harusnya ya. Karena ini penting juga, seperti temuannya Robert Peck tadi, bahwa listrik plus itu sifatnya mematikan, yang juga ada efek negatifnya. Listrik minus itu ada efek restorasi. Penulis bahas dulu aja lah yang listrik langit dan bumi ini. Jadi suatu alat itu bisa menghasilkan listrik yang lebih positif dari bumi atau lebih negatif dari bumi. Ini sangat tergantung dari desain rangkaiannya. Jadi mungkin untuk yang kenal dengan radian charger, itu penempatan kumparan itu penting. Jadi kumparannya itu sebelumnya saklar atau sesudahnya saklar kalau dilihat dari kutub positifnya baterai. Jadi memutus arus negatifnya kumparan itu energinya beda dari memutus arus plusnya kumparan. Jadi kumparan ketika listriknya diputus nyambung akan menghasilkan listrik lagi dari pelepasan penyimpanan listrik di kumparan. Nah, ternyata efeknya bisa beda antara yang diputus plusnya dengan yang diputus negatifnya. Kalau untuk kesehatan, di sing apik, tapi kita lihat dari outputnya saja. Jadi ketika kumparan diputus arus, maka bagian negatif akan menghasilkan plus, bagian plus akan menghasilkan negatif listriknya. Jadi ketika kumparan itu diputus arusnya, dia akan menghasilkan listrik yang arahnya kebalikan ya. Kalau kita lihat dari sisi luar. Kalau dari sisi dalam ya mungkin searah. Mungkin itu seperti kalau aliran sungai gitu ya. Ketika dibendung, listriknya, aliran sungainya masih tetap mencoba mengalir. Nah, mengalirnya ini ternyata beda antara kalau diputus belakangnya dan diputus depannya ya. Nah, kalau kita buat kumparan ya, yang kemudian diputus arusnya, cara memutus arus ini akan mempengaruhi hasil listrik yang dihasilkan. Jadi rangkaiannya kan sederhana ya, cuma kumparan, pakai transistor, ada namanya Joule ya, terus ada dioda atau apalah. Ada yang pakai trigger khusus, pakai IC 555 ya. Ada yang ya kayak punya penulis beda sendiri ya, Stingo. Jadi rangkaian butuh minim 2 transistor, satu NPN, satunya PNP. Nanti self oscillating akan menghasilkan listrik kecil. Nah, kalau pakai Joule TV ya, kita mematikan nyala arus itu, yang bagian plus dan minusnya kalau kita ukur dengan avometer, dengan air di bak gitu ya, hasil listriknya plus semua. Unik kan ya, listrik plus, minus keluarannya, tapi ketika diukur dengan air di bak, voltasenya plus semua.
Kalau pakai Stingo Zapper hasilnya bisa yang plus ya lebih plus daripada bumi, yang minus lebih minus daripada bumi. Sementara itu kalau pakai Stingo yang NPN-nya 2, jadi kumparannya diapit 2 transistor NPN, itu hasilnya beda. Yang plus itu negatif, malah lebih negatif daripada bumi. Yang minus juga lebih negatif daripada bumi. Jadi yo mbuh kenapa ya, tapi yang jelas listrik kalau ada hubungannya dengan polaritas bumi bisa lebih minus, bisa lebih plus. Dan kayaknya sekarang alat-alat listrik sekarang modern itu entah kutub apapun itu lebih plus daripada bumi. Apalagi yang nyambung listrik yang nyambung PLN, karena dari PLN-nya sendiri sudah ada ya listriknya. Jadi kalau diukur negatifnya dari PLN itu bisa kalau negatif, sorry, listriknya kan bolak-balik ya. Tapi secara keseluruhan listrik bolak-baliknya PLN kisarannya apa, lambaian sine wave-nya ya, bagian paling minusnya itu masih lebih plus daripada bumi. Nah kalau kemudian di ground ya jadinya bumi itu akan ya makin plus, yang ya efeknya mungkin jadi bisa ada gempa bumi, kayak ada cuaca buruk dan seterusnya. Karena ya listrik PLN penghasilannya juga nggak memikirkan yang begituan ya, nggak memikirkan energi plus atau minus. Wes lah, terus kita menginjak ke zapper. Yang namanya zapper itu adalah alat yang dihasilkan secara elektronik. Awalnya zapper itu terinspirasi oleh temuannya dari Royal River. Jadi dari Royal River itu menemukan frekuensi yang bisa mematikan virus. Nah, dia bisa tahu frekuensi itu mematikan virus karena dia punya mikroskop yang bisa lihat virus dalam keadaan hidup. Ini sesuatu yang luar biasa karena Microsoft Electron walau punya resolusi sangat tinggi, tapi dia akan membunuh semua makhluk hidup. Jadi Microsoft Electron nggak bisa dipakai untuk mengetahui apakah suatu cara itu bisa mematikan virus atau tidak. Nah, mikroskopnya Royal Rife bisa. Terus ya Royal Rife ini punya apa, penghasil frekuensi sine wave yang kualitasnya sangat bagus. Jadi penghasil sine wave generator itu yang paling bagus itu adalah kalau pakai tabung. Jadi dengan tabung itu kualitas sine wave-nya jadi sangat luar biasa. Namanya ampli yang kualitasnya sangat bagus itu adalah yang pakai tabung. Kalau mungkin punya radio yang masih pakai tabung ya, radio klasik, itu kualitas suaranya luar biasa. Ampli yang paling bagus katanya juga pakai tabung. Tabung sendiri adalah versi raksasanya dari transistor. Jadi transistor itu adalah miniatur dari tabung. Karena mini, ya tentu secara kualitas ada yang beda dari tabung. Tentu kalau soal konsistensi, yang transistor lebih konsisten, karena bisa jadi kristalnya dibuat secara artifisial. Tapi yang jelas tabung itu sine wave-nya luar biasa. Dengan sine wave ini dia bisa nemu bahwa oh, virusnya penyakit ini mati di frekuensi segini, mati di frekuensi segini.
Terus kemudian alatnya di-ban, dilarang karena menghasilkan frekuensi radio yang sama kayak pemancar. Padahal nggak dipancarkan, tapi di-ban Pak. Terus kemudian dia nyoba yang versi digital. Nah, ternyata versi digital ini nggak begitu efektif ya. Sayangnya juga versi digital itu mulai dikembangkannya setelah mikroskopnya nggak ada. Jadi versi digital ini dikembangkan tanpa ada pengamatan langsung. Kalau untuk versi digital dan analog ini mungkin ada di websitenya johnbedini.net ya. Silakan cari lah. Dia meneliti perpaduan sinyal satu dan yang lain yang kemudian bisa mematikan virus juga. Cuma nggak dikembangkan mungkin karena nggak ada uangnya ya. Nah, Zapper ini adalah terinspirasi dari sine wave-nya Royal Rife. Tapi sayangnya ya, orang-orang kemudian mengklaim bahwa efeknya sama seperti punya Royal Rife. Padahal sifat dari listrik yang dihasilkan dari alat Zapper ini beda-beda, maksudnya beda sekali dari alatnya Royal Rife. Royal Rife pakai sine wave, yang digital itu pakai ya digital wave, on off sinyalnya. Walau mungkin frekuensi bisa sama, tapi dari sisi bentuk sinyalnya sudah beda. Dan secara polaritas juga bisa beda. Secara polaritas itu kalau kayak rangkaiannya Hulda Clark dan Zapper gitu, itu kan dia pakai baterai, pakai IC. Nah, artinya listrik plus minus itu nggak ada. Yang ada adalah plus 0 atau plus 0,1 plus 0,2 1 0,1 1 0,1 seperti kira-kira seperti itu. Atau listrik 9 volt ya 9 0,1 9 0,1 volt gitu ya. Jadi bukan plus dan minus. Kalau yang plus dan minus itu adalah yang buatannya Bobbeck. Dia menggunakan dua baterai ya, plus dan minus. Ada juga yang menggunakan trafo konversi ya, trafo adaptor yang pakai CT. Jadi trafonya itu ada plus 12, ada 0, ada min 12. Kalau Bobbeck pakai listriknya minim 32 volt ya. Jadi plusnya 32 volt, minnya 32 volt. Untuk listrik ada satu lagi sopo ya, sing pakai listrik plusnya di switch dengan minus. Lali wis. Sebelumnya pernah menulis bahas juga sih. Likrok, kalau nggak salah, LEECROCK ya. Itu dia bikin listrik tapi satu polaritas. Orang dikenakan polaritas plus selama beberapa detik, minus selama beberapa detik, disaklar pakai relay. Kalau Bobbeck itu lebih kenceng. Jadi saklarnya plus minusnya itu satuannya hertz. Berapa hertz? 10 hertz. Kalau yang rangkaian modern bisa sampai 10 kHz juga. Jadi beda kalau likrok. Kalau likrok satuannya dalam detik, menit gitu ya. Exposure untuk satu kutub polaritasnya. Kalau Bobbeck kencang. Nah, kalau untuk penulis sendiri pakai Zappernya pakai Stingo ya. Stingonya yang model 2 transistor sih, bukan yang 3 transistor. Kenapa pilih yang 2? Karena penulis merasa kalau listriknya negatif semua nanti mungkin nggak mematikan virus. Ini mengingat dari penemuannya Bobbeck tadi yang ngomong kalau untuk mematikan virus
itu pakai listrik plus. Jadi penulis sengaja biarkan listrik plusnya. Stinggo sendiri kalau dilihat dari osiloskop itu listriknya adalah plus 92 gitu ya kira-kira, terus minusnya 15. Mungkin karena kebatasan osiloskopnya yang cuma DS nano mini gitu ya, jadi nggak bisa kelihatan itu aslinya berapa. Tapi listriknya plusnya 92, minusnya min 15. Kalau dibalik mungkin bisa, tapi mungkin efeknya beda lagi ya. Kalau misalnya menghasilkan listrik minusnya yang tinggi. Stinggo zapper ini istimewanya adalah kalau diukur pakai osiloskop, walau sedang dipergunakan, listriknya akan tetap menghasilkan plus dan minus, cuma akan lebih berkurang ya. Jadi misal kalau dipegang listrik plusnya yang kedeteksi di osiloskop mungkin cuma 70, 60, plusnya, minusnya cuma min 10 gitu ya. Kalau yang pakai baterai tadi yang kayak udah kelar macem-macem, yang pakai IC timer, pakai ya Jultif juga, itu kalau pakai osiloskop kelihatannya, yang kelihatan listriknya adalah plus terus ketika sedang dipergunakan. Bahkan ya bisa aja listriknya itu nggak osilasi lagi, jadi kelihatan datar gitu ya. Nah ini yang datar ini yang bisa menyebabkan penumpukan voltase yang ya sering menghasilkan efek flek hitam pada kulit yang kena elektrodenya, gosong kulitnya. Energinya juga mil ya, yang belum tentu bagus. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.